nggak ada harga dirinya. Pengacara nggak ada harga diri. Di antara semua pengacara Indonesia, ya, dia nggak ada levelnya. Levelnya paling bawah banget. Ibarat kerak neraka itu, dia itu neraka jahanamnya paling bawah, paling di bawah. Nggak ada lebih hebat lagi pengacara-pengacara yang istilah kata nggak terkenal, tapi memang tahu diri, nggak cari perkara-perkara. Dia mana nggak ada kelasnya. Semua mau dilapor, rakyat biasa mau dilapor, masyarakat mau dilaporin. Hah? Mau dilaporin semua sama dia. Nggak kena. Seorang bunda yang kerja di McDonald kena viral, mau dilaporin sama dia. Saya kan bagian dari masyarakat biasa. Saya bukan orang penting. Itu pun mau dilaporinya. Siapa lagi mau dilaporin dia? Hah? Nggak malu. Nggak malu. Nggak malu kau. Hei. Laki-laki apa? Kau laki-laki apa sih? Laki-laki nggak bertelur ya? Cacat kau udah lahir, nggak punya telur. Nggak malu kau. Nyerang-nyerang body shaming. Bilangin muka bunda kayak obeng, muka kau kayak beruk. Nggak malu. Bilangin muka bunda tanpa filter kayak obeng, muka kau kayak apa? Hah? Ngalang-ngalang beton Cina kau, muka kau ngalang-ngalang beton muka kau. Muka tembok. Nanti kau, muka tembok nggak tau malu, nggak punya rasa malu, kayak beton muka kau ya, kayak tembok Cina muka kau. Nggak malu, nggak ada harga dirinya, merendahkan harga dirinya di depan publik, cari-cari perkara. Setiap masalah kalau ada dia pasti rame, pasti ribut, pasti huru hara. Dibuat mata orang capek nonton medsos. Ya, dia tuh sumber masalah. Setiap ada kasus, ada dia nongkrong, pasti melebar kemana-mana. Nggak genah. Dijual-jualnya dengan fitnah-fitnahnya, dipelintir-pelintirnya, dengan halusinasinya dia, seakan-akan kayak anak-anak jadi kayak anak kecil. Nggak malu kayak anak kecil. Tapi udah jembutan. Nggak malu. Nggak malu kau. Kalau udah ngomong kayak anak-anak, suka mengarang-arang cerita. Yang nggak ada diada-adakan. Yang gak mungkin dimungkin-mungkinkan. Yang gak terjadi dijadi-jadikan. Mengarang-arang cerita. Manipulasi ucapan. Ya. Sekolahnya, ilmu yang didapat, yang cuman kadar rendah, hanya untuk ini aja, untuk mempermalukan dirinya. Gak malu. Memfitnah-fitnah. Kayak bunda tuh difitnah dia itu. Uang yang kau dapat haram hukumnya, dan kau nafkain bukan buat keluarga kau. Ya. Percuma keluarga kau makan uang kau, uang haram. Enggak abdol, enggak diridhokan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak diridhoin oleh Allah. Karena kau sudah menjual fitnah. Kau fitnah aku makan donasi. Dari mana aku makan donasi? Punya bukti kau? Hah? Kau tanya sama si Ata. Kau tanya sama siapa tuh yang Seregar itu, siapa namanya nggak? Coba siapa-siapa aja ngasih bunda. Jangan hitung yang minta uang kembali. Yang uangnya udah bunda buat umroh, buat beli rumah, ya. Yang udah ke jalan yang benar. Jangan minta-minta ayam. Kumaki nanti ya. Putra Siregar, betul. Atta Halilintar, Maharani, Dokter Oki lah. Itu juga bukan uang dia kali.
Uang Dr. Oki mungkin. Tapi nggak usah dibahas. Ntar merembet kemana-mana. Aku modelnya nggak suka merembet kemana-mana. Ini aku ngomong ini biar aku jelaskan sama si Farhat. Ya, si pengacara yang tingkat rendah. Paham kau ya? Ku kasih paham kau. Ya, ku kasih paham kau ya. Ya, tidak ada yang memberi aku donasi. Donasi itu uang sumbangan. Beda uang sumbangan sama pemberian karena beda. Aku bukan diberi, tapi aku di challenge dengan taruhan. Ya. Ya. Kayak di sini, kayak dikasih gift. Kalau misalnya orang apa tuh? Hua. Ya. Joget hua itu loh. Itu mereka di challenge sama kayak aku. Itu bukan uang sumbangan. Kalau si Agus uang sumbangan, donasi. Kau jangan samakan aku dengan si buta itu ya. Si buta yang gak sadar diri. Si buta yang gak tau malu. Gak malu kau. Jangan menyuruh gue diam. Jangan mempermalukan si Agus. Si Agus aja udah mempermalukan diri dia sendiri tanpa dimalu-malukan. Tanpa netizen mempermalukan si Agus, Agus sudah mempermalukan diri sendiri, teriak-teriak gak jelas. Hampir semua pengacara, ya, hampir semua yang mengerti hukum selalu menyalahkan si Agus. Termasuk Bunda menyalahkan dia. Berarti termasuk para netizen yang cerdas. Berarti bahasanya selevel dengan pengacara. Sama menyalahkan si Agus. Tidak tahu berterima kasih, teriak-teriak, gak sadar diri. Datanglah si manusia satu ini, si muka tembok Cina, membuat keruh suasana, memancing di air yang keruh. Nyindir-nyindir Bunda lagi, gak malu. Kau jangan memancing mulut aku merepet ya. Ya, kodrat perempuan itu mulutnya ngoceh. Kalau nggak ngoceh bukan perempuan, laki. Kau laki apa perempuan mulut kau ngoceh? Kau perempuan kan? Hah? Nggak malu kau. Kalau perempuan wajar ngoceh, memang kodratnya. Perempuan matanya udah beda mata laki-laki. Mata dia suka yang indah-indah. Bibir dan lidah dia suka ngoceh. Itu perempuan. Udah beda kodratnya. Kau jangan menantang kodrat aku untuk ngoceh. Itu kodratku. Wajar kalau aku ngoceh. Ya, kau jangan memancing lidahku untuk manjang. Ya, itulah mama-mama. Bukan bapak-bapak. Nggak malu kau. Nggak malu kau. Hantu. Aku paling malas ngebahas orang. Kalau si Agus wajar dibahas. Karena dia manusia nggak tahu berterima kasih. Siapapun pasti marah kalau nengok kelakuan si Agus. Tapi kau nyenggol-nyenggol aku. Ngapain kau nyenggol-nyenggol aku? Ngapain? Nggak malu kau. Nggak malu kau nyanyi. Suka kau sama aku ya? Cih, geli aku sama kau. Ya, muka kau sepet. Muka kau pahit. Ya. Muka kau lecit. Ya. Kecut muka kau. Kau jangan nyindir-nyindir aku ya. Kau suka sama aku ya? Maaf. Aku gak ngeladenin laki-laki gondrong. Laki-laki pakai bendo. Kecut. Nggak malu.
Dia hamil bunda, anak setan, anak jin. Nggak malu. Nggak malu. Udahlah, kau nggak usah nyenggol-nyenggol aku nggak pernah nyenggol kau, ya. Kau nggak ada dalam hidup aku, ya. Kau ibarat kata bangke yang berjalan, nggak perlu kau nyenggol-nyenggol namaku, ya. Nggak usah kau bikin-bikin status. Nggak malu kau cari pansos. Nggak usah kau nyenggol-nyenggol namaku, nggak usah kau sapa-sapa aku. Aku aja nggak pernah menyapa nama kau. Kalau nggak kau mendahulukan yang pertama, ya. Jangan kau sentil-sentil aku, ya. Sekali aku berkata tidak pernah menyentil orang, tidak akan kusentil namanya. Camkan itu. Aku seorang yang tegas, ya. Walaupun bibirku kadang suka kalau ngomong suka gago-gago, nggak masalah. Yang penting otakku lancar. Mulut nggak penting, tapi otak dipakai. Kau apa? Mulut yang dipakai, bukan otak kau, ya. Pengacara itu mengandalkan otak, bukan mulut. Kau mulutmu udah kayak perempuan, ya. Bergerak-bergerak, kembat-kembut, ya. Kayak ini, kayak apa namanya? Kayak buritnya bebek. Nggak malu kau. Kau jangan suruh aku merepet, ya, pengacara belatung. Jangan minta-minta ayam. Nggak perlu ayam, bunda udah merepet. Ngapain mesti kasih ayam? Tanpa ayam udah merepet aku. Repot kali minta-minta ayam. Yang ngasih ayam udah nggak ngasih ayam lagi. Udah pada takut dengan mulut bunda. Udah nggak berani lagi ngasih ayam. Udah kena mental sama mulutku, ya. Nggak malu bilangin bunda, katanya mukanya tanpa filter, mukanya kayak obeng. Nah, mukanya kayak beton. Muka kau kayak beton. Kayak tembok Cina muka kau. Gue liat muka lu kayak tembok Cina, ya. Muka bahola. Nggak malu. Santai bro, santai. Santai bro, santai. Ngerokok dulu, minum kopi. Gak usah ngoceh, ya. Mulut kau kebanyakan ngoceh. Udah kayak perempuan kau. Gak malu kau. Rambut panjang di bawah bahu. Disentil-sentil mulut rambutnya, langsung potong rambut. Kenapa? Nengok video aku. Kena aku menteriakkan lelaki haram hukumnya rambut di bawah bahu. Tersadar, tersindir, mental, kena mental. Densu ngomong gak didengar. Giliran bunda ngomong langsung dipotong rambut dia, kan? Ya iyalah. Lelaki memanjangkan rambut di bawah bahu sudah menyerupai perempuan. Makanya haram hukumnya. Apalagi lelaki yang punya nafsu. Lelaki yang punya syahwat sama perempuan, yang bisa ngewong sama perempuan, nafsu nengok tetong, nengok Pepsida, bergaya seperti perempuan, menyalakan kodrat, haram hukumnya. Gak malu. Berani dia nyenggol-nyenggol bunda. Aku kena menghargai Indonesia aja, makanya gak mau ngebacot, ya. Aku menghargai Indonesia. Aku masih menghargai negaraku.
Nggak mau aku cari ribut. Nggak mau aku cari perkara. Karena aku cinta negaraku. Aku nggak mau merendahkan negaraku di mata dunia. Aku datang baik-baik, aku pulang baik-baik. Ya. Ngurusin Pak Prabowo, bukan ngurusin orang buta. Buta bisa nyanyi mendingan. Buta bisa buta punya kelebihan nggak masalah. Ini buta nggak tahu apa-apa. Yang bisa cuma mengadu, ngelapor, teriak-teriak. Kalau Pak Prabowo mau mengunjungi orang miskin yang berbobot, nggak miskin yang bikin ulah. Sok nyuruh-nyuruh Pak Prabowo. Ngapain kau nyentil-nyentil Pak Prabowo? Nggak digubris sama seorang Pak Prabowo. Ya presiden dia, bukan orang biasa. Aku yang kau sentil, biar ku gubris. Sok menggiring opini ke masyarakat. Biar masyarakat ikut-ikutan. Pak Prabowo itu ada orang buta gitu. Selalu aja menggiring opini, tapi menuduh orang menggiring opini. Bahasa kau terlalu banyak menggiring opini. Kau mau lawan otak aku? Nggak malu. Nggak malu kau. Nggak malu. "35 bulan ya, aku tak pernah membahas kau ya. Ya, hei, pengacara yang nggak laku, pengacara yang muka tembok, muka beton, ya, 326 bulan aku tak pernah membahas kau. 3 tahun aku nggak pernah nyenggol kau ya. Kau jangan nyenggol aku. Nggak malu kau. Sosok nyuruh aku diam. Stop kau Korla. Jangan kau memalukan si Agus. Agus aja mempermalukan diri dia di depan publik. Teriak-teriak. Iya kan? Mencak-mencak. Satu dunia mengencam katanya. Siapa mengencam kau? Sok satu dunia. Orang-orang satu dunia. Kayak sampai aja berita kau ke mana, ke Palestina. Berita kau aja nggak nyampe sana sampai ke Irak, ya. Nggak usah kan Irak. Ke Bangladesh pun nggak nyampe berita kau. Nggak malu. Kenapa nggak si muka si Belatung itu kita jodohkan sama si Uwa itu? Kenapa nggak dijodohkan aja si Uwa sama si muka Belatung, sama si pengacara Belatung itu? Udah pas itu. Sama-sama melintir, sama-sama suka berbohong, sama-sama suka menggiring opini. Nggak tahu berterima kasih. Pakai bedak kau. Ya, aku anjurkan kau pakai bedak Maharani nih. Pakai bedak Maharani. Bisa mencerahkan muka kau biar nggak pahit. Ya, kau pakai bedak dari Maharani, produk yang paling bagus. Biar putih muka kau. Biar harum muka kau. Biar nggak kecut aroma kau. Kau jangan nyindir aku ya. Ini Bunda Korla loh. Ya, jangan aku disindir. Aku tak pernah menyindir orang ya. Aku dengan duniaku yang gila-gila nyanyi-nyanyi. Kenapa rupanya? Itu ekspresiku. Kalau aku berbicara kotor, tidak ada yang melarang satu dunia. Kau juga pandai-pandaian mengarang-arang. Kau yang suka memfitnah. Kau suka mencemarkan nama baik manusia. Hati-hati kau dengan lidah kau. Ya, pengacara Belatung yang suka nyanyi di bangke. Mana rambut Bunda tadi?
Nggak malu kau. Aku nggak pernah ya nyindir-nyindir siapapun. Kalau lidahku sekali berkata aku tidak akan menyindir, tidak akan kusindir. Ya, nggak malu kau. Main-main dong ke Eropa. Temuin Bunda Korla kalau berani. Biar ku jambak kau. Main-main dong ke Eropa. Pengacara belatung. Main-main dong ke Jerman, ke Hamburg. Cari tahu dong Bunda tinggal di mana. Biar ku remes mulut kau. Di Indonesia kau bisa teriak-teriak. Di Jerman kalau berani kau teriak. Lawan aku. Lawan aku si cantik Lara. Nggak malu kau. Nggak laku. Nggak laku. Pengacara nggak laku. Pengacara nggak laku. Pengacara nggak laku. Pengacara belatung. Pengacara belatung. Pengacara nggak laku. Pengacara nggak laku. Pengacara belatung. Sok nyuruh gue diam. Stop mulut kau. Kau yang stop. Kau yang stop mulutnya. Kau yang stop mulutnya. Mulutmu yang harus ku stop. Ku remes mulut kau begini. Kau diam. Diam kau. Kau yang diam. Ya, kau jangan suruh aku diam. Kau yang diam. Berani kau nyuruh aku diam mulutmu. Berani kau menyuruh aku diam berbicara? Maaf. Tidak ada yang bisa menyuruh aku diam. Kecuali Ivan dan pengacaraku. Itu yang punya hak. Selain itu enggak, apalagi kau yang nggak ada statusnya, nggak ngerti serendah apa derajat kau. Pengacara nggak punya nama, pingin terkenal, numpang di badan Bunda Korla, sosok ngelapor, nggak ditanggapin. Kau pikir gue kucing? Kabur-kaburan masuk karung. Muka kau yang digoniin. Ya. Muka kau dilaporkan sama para donasi. Ya, mudah-mudahan aja. Ya, warga rakyat Indonesia melaporkan kau. Kau kena alasannya apa? Bikin huru-hara. Ya. Bergerak masyarakat Indonesia. Kami tidak suka dengan Murus Farhad yang bikin kekacauan, bikin huru-hara, bikin suasana nggak bener. Mengotorin dunia medsos. Mampus kau dilaporin. Aku, anak-anakku satu Indonesia. Gak malu. Gak malu. Sok nyindir-nyindir Bunda Korla. Seorang Bunda Korla mau disindir. Sebelum viral aja aku udah merepet. Pembahasanku sampai kemana-mana. Kau mau kubahas. Nggak cukup. Ya, 80 ribu lembaran kertas. Ya, nggak cukup. Ya, sutradara angkat tangan. Penulis angkat tangan semuanya kalau aku udah ngoceh. Nggak sanggup aku Bunda panjang kali cerita, panjang kali story hidup kau. Kau mau kubahas. Nggak malu. Nggak malu. Nggak punya malu ya. Udah nggak ada malunya lagi. Udah dipotong urat malunya. Iya. Udah dipotong urat malunya sampai nggak punya malu. Iya. Udah kayak tembok. Kayak tembok Cina. Gak malu. Kau jangan nyindir-nyindir aku. Cari lawan kau yang pas. Jangan aku yang kau lawan. Gak pas. Aku bukan lawan kau. Kau gak sebanding dengan aku. Gak malu kau. Kukulitin kau nanti. Gak punya harga diri.
sekelas pengacara, tapi ngeladenin seorang bunda kola yang kerja di McDonald. Nggak malu. Ribut sama bunda kola, sama dengan kau menjatuhkan harga diri kau di depan masyarakat Indonesia. Mau? Sok-sok kau lagi ngelawan aku, sok nyenggol-nyenggol aku, nggak malu. Bilangin muka aku katanya tanpa filter, muka aku kayak obeng, muka kau kayak tembok Cina muka kau. Hidung kau kembang, gede hidung kau gede. Gedenya keong emas, lebih gede hidung kau di mataku. Di mataku. Segede-gedenya Monas, segede-gedenya keong emas, lebih gede lubang hidung kau. Ya, hidung kau aja bongkang. Tau bongkang? Kayak kapal tongkang. Hah? Kapal barang. Nggak malu. Pakai otak kalau melawan gue. Aku nggak pernah merepet segini parah ya. Tapi jangan nyenggol aku. Aku udah bahagia dengan hidup aku, gembira-gembira, senang-senang, joget-joget dengan bahasaku. Yang kau bilang itu bahasa-bahasa tidak mencerminkan ke negara, nggak mencerminkan budaya. Kau nggak mencerminkan kelakuan kau di budaya Indonesia. Bikin huru hara. Indonesia itu terkenal dengan ramah. Apa kau? Tingkah laku kau. Hei, manusia nggak punya otak. Tingkah laku kau, ya. Nggak usah kau, bahasa kau aja udah nggak menunjukkan kau seorang manusia yang punya harga diri. Nggak malu kau. Melaporkan orang donasi, melaporkan OP segala macam. Dasar kau ya, cari ulah. Lebih daripada ular kau, ular berbisa kau. Ular kadut. Sok mempermalukan aku. Kau mempermalukan aku. Gak semudah itu kau mempermalukan aku. Kau jangan lawan otak aku yang udah lama hidup berpengalaman. Udah banyak garam yang kumakan. Udah banyak pengalaman yang kuhadapin. Udah banyak teman yang kugaulin. Kau pernah berteman sama orang Ekuador? Gak pernah kan? Pernah berteman sama orang Thailand? Gak pernah kan? Pernah berteman sama orang Sri Lanka? Nggak pernah kan? Kau jangan tanya pertemananku. Dari jenis pertemanan aja kau udah nggak bisa kau nandingin aku. Itu ngeladenin aku. Nggak malu. Berkaca kau sebagai pengacara. Berkaca kau, nggak punya kaca nih ambil. Ya. Kudonorkan kaca ini buat kau biar kau bisa berkaca. Letakkan kaca di rumah kau 1000 kaca. Jadi setiap kali kau jalan nampak kaca. Ya, biar berkaca kau. Gak malu kau, gak malu ngeladenin bunda korla, gak malu. Gak malu gak ada kelasnya, gak malu. Gak malu kau ngeladenin seorang bunda korla. Gak malu kau, lelaki gak punya telur. Ngeladenin gue, gak malu. Numpang hidup ya, numpang pamor ya, numpang cari nasi ya di badan bunda korla ya, nyentil bunda korla ya, ngelapor bunda korla ya, dengan pelanggaran undang ETT ya, UTT, iya, ujaran kebencian, kau yang menunggang ujaran kebencian, kelakuan kau, bahasa kau di depan publik, nunjuk Nopi, nggak malu kau nunjuk orang, berani cuma nunjuk perempuan, sama Densung, shoot. Kayak kucing depan tuan. Nggak malu kau. Nggak punya harga diri kau sebagai pengacara. Apa itu? Di mataku kau bukan pengacara, maaf. Aku nggak pernah nganggap kau sebagai pengacara. Ya. Di mataku lamistah mulut kau. Mulut nggak punya harga diri.
Ya, lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Nggak malu kau nyindir-nyindir gue. Ih, nggak malu nggak malu Nggak malu kau nggak malu kau. Pengacara nganggur. 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 Pengacara nganggur. Pengacara nggak laku. Nggak laku. Nggak laku. Ya. Jangan sampai bahasa intonasiku pengacara ngondek, pengacara belatung, pengacara belatung, pengacara gondrong, pengacara gondrong. Masih mending mukaku bisa dipilter. Kau boro-boro dipilter. Filter nolak. Menolak. Ya, menolak. Muka kau aja tanpa filter udah kayak mana nggak jelas muka kau. Udah nggak kayak bentuk orang muka kau. Ya, bentuk beton. Nggak malu. Aku gini-gini masih laku. Kau nggak laku, kau sepet. Nggak malu ditolak lamarannya, cih. Ditolak lamarannya. Sok melamar. Ternyata ditolak. Malu nggak? Itulah menunjukkan kau nggak laku. Hei, pengacara belatung, aku nggak mau sebut nama kau. Haram hukumnya. Pengacara belatung. Masyarakat Indonesia udah tahu maksudnya. Siapa pengacara belatung? Tulis aja di komen. Pengacara belatung. Gak tau malu. Sok ribut sama Bunda Korla. Ih, gak malu. Kau mau ngeladenin aku. Kau mau menghentikan mulut aku untuk mengoceh. Ya, mulutku udah takdirnya seperti ini. Kodratnya udah seperti ini. Udah gak bisa dirubah. Kau mau rubah aku. Rubah hidup kau. Rubah gaya tingkah laku kau. Yang gak wajar itu sebagai laki-laki. Jangan aku. Perempuan kodratnya merepet. Perempuan gak merepet. Laki gak wajar merepet. Kalau perempuan wajar merepet, ngoceh. Itu udah kodratnya wanita. Merepet. Matanya nengok yang indah-indah. Ya, menggosipin orang. Ya, kepo. Itu perempuan. Laki-laki diam seperti raja megang tombak. Cukup menombak. Kalau perempuan gak usah tanya. Mulutnya memang harus ngoceh. Itu perempuan. Lincah lidahnya. Tuhan pun tak melarang aku. Kau melarang aku. Tuhan pun tak melarang aku untuk melakukan ngoceh. Karena itu kodratnya. Seorang perempuan harus ngoceh. Ya. Seorang perempuan harus memang banyak bicara. Itu udah wajar. Ya. Bagaimana Nabi Adam yang pendiam. Hawa yang ngoceh. Sampai makan buah kuldi. Itu wajar. Perempuan. Perempuan. Harus ngoceh. Kau yang gak pantas ngoceh. Gak pantas pakai bendo. Apa pakai bendo laki-laki? Nggak malu. Kenapa nggak pakai cape aja sekalian? Pakai bendo. Mana ada perempuan, mana ada laki-laki pakai bendo? Bendonya warna hitam lagi modelnya. Ih, nggak malu. Kapan pakai BH? Tinggal pakai BH, pakai bendo. Nangkring di sono. Nggak malu kau. Nggak malu kau. Ya. Bisa 15 tahun aku merepet gara-gara kau ya. Kau jangan bikin aku mancing merepet ya. Gak siap-siap aku merepet nanti. Sampai ke Indonesia aku merepet. Gak malu kau. Suruh pakai daster Bunda. Kan udah ada tuh edit-editan pakai daster. Itulah pintarnya netizen ini ya. Diedit muka, diedit badan dia pakai baju daster kan. Itu sudah menyentil. Harusnya ya. Harusnya si pengacara yang belatung ini sadar diri ketika badan dia diedit-edit dengan pakai baju daster. Artinya itu pukulan buat dia, hantaman buat dia. Itulah kalau orang nggak pakai otak, nggak tahu malu. Harusnya dia malu dong. Ketika diedit-edit sama netizen dengan pakai baju perempuan, artinya udah melecehkan dia. Artinya udah mengolok-olok dia.
argumennya orang itu. Itulah pendapat orang. Komennya manusia itu harusnya dia sebagai contoh. Orang mengkomentarin dia dengan mengedit. Itu udah sebenarnya itu udah pukulan buat dia. Harusnya dia sadar diri. Dia bercermin. Kenapa ya? Kok orang mengedit-ngedit aku dengan pakaian perempuan? Karena kau seperti perempuan yang gak layak. Kau kan laki-laki punya nafsu. Ya kan? Begini kan? Ini kau nengok perempuan. Kau laki-laki berarti. Gak malu kau. Kau nggak terlahir jadi war. Ngapain kau jadi war? Kau kan lelaki tulen. Kecuali kau punya kekurangan. Hah? Hormon perempuan kau setumpuk-tumpuknya. Boleh kau menantang. Hormon kau aja masih nafsu nengok perempuan kok. Nggak malu kau. Ngaca kau. Ya? Laki-laki nggak bertelur. Nggak ada lelaki bertelur kalau misalnya dia nggak kayak perempuan. Artinya dia nggak bertelur. Nggak malu kau. Udah berapa jam Bunda merepet? Hah? Udah berapa jam Bunda merepet? Masih kurang? Jam Bun. Nggak malu kau. Nggak ada pengikutnya. Aku pengikutnya satu Indonesia. Beda kau sama aku. Orang tertarik nengok aku. Orang nengok kau semek. Tapi nggak sadar diri. Kalau aku selalu ditunggu. Beda seorang Bunda Korla yang digemarin orang Indonesia. Yang nggak suka sama aku biasa cemburu, siri dan dengki. Yang gak suka sama aku sirik dan dengki. Ya, sirik dan dengki. Yang suka sama aku berpandangan positif. Karena Bunda Korla itu beda. Apa ini rambut? Gak malu kau. Beda kelas ya Bunda. Iya dong. Kelasnya beda. Gak malu. Gak ngaca. Nggak ngaca kau nggak ngaca, ya. Pengacara belatung yang suka nyari bangke, nggak ngaca kau. Nggak malu kau. Sirik, dengki, cemburu. Bunda ngobrol sama Nopi. Nggak malu. Ngapain ngomong sama si Korla itu yang mulutnya suka lebur ngomong kotor. Kelakuan kau lebih parah daripada aku. Mulut kau sumber perkelahian. Mulut kau sumber kecekcokan di sana sini. Kalau aku tontonan gratis yang menyenangkan masyarakat Indonesia. Nggak penting dengan mulut aku. Mereka suka dimaki kok. Ya, kau tanya dong sama penonton aku. Mereka yang minta dimaki. Mereka suka dengan makian aku. Karena makian aku cantik. Ya, menyenangkan makianku, tidak menyakitkan perasaan orang lain. Karena makianku, makian yang sangat dirindukan. Beda sama kau. Orang nengok aja udah semek. Pingin disiram, pingin dilempar pakai karung beras. Orang nengok muka kau ya. Pengacara belatung, pingin dilempar pakai karung beras. Kalau orang bisa ngangkat karung beras itu dilemparkan ke muka kau. Ya, udah nggak enak muka kau udah sepet. Kau jangan mengganggu Bunda Korla. Dekingannya banyak. Ya. Anak-anak bangsa, anak-anak se-Indonesia banyak dukung aku. Kau gak bisa menandingin aku. Gak malu kau. Ngaca kau. Gak punya kaca. Ini kaca. Berkaca kau. Berkaca kau 1000 kali di rumah kau. Gak punya kaca. Coba kau periksa lagi uang-uang yang kau dapat. Uang haram atau halal. Gak malu. Gak malu kau, memang gak punya malu. Urat malunya dihilang. Ada orang yang tak tahu malu, bikin sampah masyarakat. Mukanya muka beton, ngomongnya omong kosong, pinter melintir-lintir, penuh dengan kepalsuan.
Mencari nafkah di jalan yang salah. Enggak sadar uangnya haram. Enggak malu. Memfitnah-fitnah kau ya. Ada pula pengacara memfitnah-fitnah yang katanya bunda dibantu oleh... Mana bantu donasi? Kau punya bukti? Aku disumbang donasi. Siapa donasinya? Hah? Siapa donasinya? Tunjukkan aku sama orangnya. Siapa? Hah? Siapa donasinya kalau kau bisa membuktikan? Hati-hati dengan lidah kau. Ya, jangan jadi racun di mulut kau. Jangan jadi racun di badan kau. Mulutmu ada racun bagimu yang bisa mematikan diri kau. Kau cari bukti-buktinya kalau ada seorang bunda kau dibantu oleh donasi hidupnya. Siapa? Siapa? Tanya sama anak-anak bunda se-Indonesia. Mereka punya mata dan bisa melihat ketika aku di challenge. Ya, tidak ada aku minta sumbangan, tidak ada aku minta di challenge. Tapi mereka yang menawarkan. Itu yang harus kau camkan. Makanya kalau buta, ya, cukup hatimu. Jangan matamu lagi yang udah buta. Hatimu udah buta. Hei, pengacara belatung. Gak malu kau. Hari ini bunda kayaknya mau masak deh. Masak apa ya? Kayaknya bunda harus belanja deh. Bunda mau belanja hari ini. Joget yuk bun. Gak nafsu aku joget. Masih nafsu aku merepet. Aku gak nafsu joget. Biarkan bunda merepet dulu. Kalau belum redah hatiku, belum bisa aku redah. Ya. Bisa lama aku merepet. Bisa manjang aku. Ya, aku ratu merepet. Mama-mama se-Indonesia mengakuin. Anak-anak bunda se-Indonesia mengakuin. Mulut yang paling merepet gak bisa diam cuman bunda Korla. Cuman bunda yang boleh. Gak tau malu. Ratu merepet, iya. Biar kita ratu merepet. Wajar perempuan. Aku mewakilin para wanita Indonesia yang merepet. Mamamu ini, si ratu repet. Mau ngundang-ngundang aku merepet. Ya. Kalau aku ada pertemuan, adu debat, aku paling panjang, nggak mau aku disuruh berhenti. Nggak mau berhenti aku. Tunggu host. Kasih aku merepet dulu 5 jam sampai habis acaranya. Jangan kasih kesempatan yang lainnya merepet. Aku dulu merepet. Kalau nggak aku keluar dari ruangan ini. Mau aku banting mic-nya kalau aku suruh diam. Udah ya. Nggak malu kau. Pasti FA kalah lawan Bunda. Ya iyalah kalah lah dia. Dia kan cuman laki-laki jadi-jadian. Kalau kita kan memang wanita bener, wanita yang merepet. Mau lawan aku? Hah? Mau lawan aku? Perempuan aja nggak mampu melawan aku, apalagi laki yang bunuh dia. Perempuan aja sama perempuan nggak mampu ngeladenin mulut aku, apalagi model kayak dia. Dia nggak genah. Gip ayam katanya. Minta sama Papa Kristop. Itu ada Papa Kristop itu minta ayam sama dia. Papa Kristop kasih mama ayam Papa Kristop. Biar senang semua anak-anakmu ini. Ikan sepat, ikan duyung. Diam kau. Jangan berpantun lagi. Bun, pinjam duit, Bun. Pergi kau ke itu. Kau pergi ke itu. Kau jangan yang minta duit, pergi kau ke itu. Ke mana tuh yang ngomongnya tinggi, yang sok-sok ngumpulkan donasi. Tapi ternyata nebeng. Minta tolong sama orang. Sama pengacara sama Elvin.
Elvin aja yang segitu-gitunya dia masih bilang bukan saya, tapi ada beberapa sahabat saya yang memberikan bantuan kepada Agus. Dia aja mengakuin kebaikan, dia aja nggak mau dibilang baik. Aku agak salut sama dia loh. Kan itu pernah dibilang. Ini kemana ketika si Belatung bilang Elvin apa tuh pengacara itu, dia bilang bukan saya tapi beberapa teman saya. Dia aja menghargai pemberian orang lain yang tidak mau mengaku-ngaku dia. Ini suka ngaku-ngaku, nggak malu. Agus sedih banget. Agus sakit. Agus buta, ya. Kenapa semuanya satu dunia orang-orang mengancam aku? Orang-orang satu dunia kata dia. Orang Bangladesh saja nggak tahu siapa kau, Gus. Sok-sok bilang katanya, kalau kau jangan mempermalukan si Agus. Agus sudah mempermalukan dirinya. Hei Belatung. Agus saja udah merendahkan diri dia, menghinakan diri dia, mempermalukan diri dia. Dia kan mempermalukan diri dia, udah dikasih donasi nggak berterima kasih malah teriak-teriak. Itu mempermalukan diri dia sendiri. Makanya Mas Nesa mempermalukan dia, udah wajar. Dia memancing untuk dipermalukan. Itulah bahasanya. Udah mengambil uang donasi tanpa sepengetahuan dari para donasi, menggelapkan dana. Harusnya jangan pakai kemana-mana dong, pakai mata kau dulu, mata kau kan buta tuh, kena siram air keras. Mata kau dibenerin dulu, baru shopping, belanja, bayar utang dulu dibenerin. Utang dulu kau pentingin, mata kau nggak penting. Mau ke Singapura, kapan ke Singapurnya? Kiamat. Mau ke Singapura, kapan-kapan ke Singapura. Ujung-ujungnya ke rumah sakit Indonesia juga akhirnya kan. Ngomong karena mau ke Singapura, biar cahayanya nggak hilang. Cahaya apa? Cahaya ilahi. Udah nggak lagi cahaya ilahi di badan kau. Kecuali kau taubat minta maaf. $300 juta emang iya menolak. Dikasih duit 300 juta nolak. Nggak cukup ke Singapura. Mau kemana kamu keliling dunia dengan duit itu? Mau jalan-jalan, mau holiday, bawa bini, bawa uang. Nggak malu. Nggak tahu bersyukur kau memang. Manusia kufur nikmat kau. Dikasih 200 nggak mau. Kurang katanya. 300 juga kurang katanya. Ya kurang lah 1 RT mungkin kau mau ke bawa. Ya 7 keturunan beranak mau dibawa kali ke Singapura. Mau nongkrong ke depan singa. Alasannya katanya biar nggak dapat cahaya. Biar cahaya Agus nggak hilang. Emangnya hari gini dokter Indonesia tuh nggak ada yang jago-jago. Di Indonesia tuh, di Jakarta tuh banyak dokter-dokter yang luar biasa hebatnya kalau cuma bagian mata doang. Berarti kau tak menghargain kehebatan dokter mata Indonesia itu. Berarti kau tidak percaya sama dokter-dokter yang luar biasa hebatnya. Sekarang aja orang bisa membuang katarak. Ya, kalau cuma operasi kelopak mata gampang. Kalau mata kau tutup sama kelopak mata kau. Ya, masih ada pembedahan banyak dokter Cipta, dokter Johan, banyak dokter itu. Dokter bedah kelamin aja ada, apalagi dokter bedah mata. Seakan-akan nggak percaya sama dokter Indonesia. Tidak meyakinkan, alasan aja mau ke Singapura. Mau ngapain ke Singapura? Mau mejeng, ya, mau gaya-gaya. Dengan perban kau dengan kacamata kau depan patung singa itu. Pembuktian kalau kau ke Singapura. Kapan ke Singapurnya? Kutunggu ya tanggal mainnya ke Singapura. Kapan ke Singapurnya Agus? Kiamat. Gak malu. Kayaknya Bunda mau jalan. Bunda ini cuci muka terus jalan ya. Bentar Bunda sampai dandan. Sabar nunggu Bunda ya. Agus sedih banget. Agus buta.
Nggak malu. Nggak malu. Nggak malu. Nggak malu kau. Udah ditolong, nggak tau ditolong, malah mencak-mencak. Masalah kecil, masuk si belatung, merembet kemana-mana. Bikin-bikin cerita, ngarang-ngarang. Nggak malu kau belatung. Pengacara nggak punya harga diri. Pengacara nggak punya harga diri. Harga dirinya udah jatuh di depan Bunda Korla. Harga dirinya udah jatuh di depan Bunda Korla. Harga diri seorang pengacara belatung sudah jatuh di hadapan Bunda Korla. Ya, potong rambut. Kena makian kan? Kena repetan Bunda Korla langsung potong rambut. Takut dia akhirnya kan? Dilaknat oleh Allah. Dijauhkan rahmat. Apa artinya laknat? Ya, ketika kalau ada kalimat dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad, dijauhkan rahmat. Itu artinya laknat. Lelaki rambut panjang melewatin bahu, ya, memakai bendo, yang bergaya seperti perempuan, lelaki tulen yang terlahir dengan nafsu, ada nafsu dengan perempuan, udah pernah ngewong sama perempuan, ya. Tapi bergaya seperti perempuan, itu dilaknat. Dilaknat. Apa artinya dilaknat? Dijauhkan rahmat. Makanya hidupnya nggak pernah berkah. Kenapa? Dijauhkan rahmat dari Allah. Makanya hidupnya nggak pernah berkah. Ribut sana, ribut sini, bikin ulah, mancing-mancing di air yang keruh. Dimana ada viral di nongkrong, cari duit, makan nasi, cari nasi, cari sesuap nasi. Dari kasus, dari masalah yang nggak selayaknya dia nongkrong. Tengok kalau pengacara hebat, mana mau. Buat dia masalah Agus tuh nggak penting diikutinya. Itu namanya pengacara punya apa ya? Punya kelasnya. Ya, si belatung nggak punya kelas. Nimbrung. Ya kan? Mau pansos, mau nebeng. Karena namanya nggak naik-naik. Udah nongkrong di badan Bunda Korla, udah ngadu-ngadu, udah ngelaporin gue ke kantor polisi, biar naik namanya, boro-boro naik sampai sekarang. Tetap aja tenggelam. Ini nyentil-nyentil Bunda Korla lagi biar naik, nggak bakal naik nama kau. Iya. Ya. Oke. Ya. Terus. Ada titipan orang sebelah. Jadi di Jerman itu kalau misalnya ada pos yang datang, tapi ketika tetangga kita nggak ada, nanti posnya nitipin ke kita. Nanti nama kita dicantumkan, nanti nanti mereka kirim message ke tetangga bilang bahwa barang kamu ada di tetangga sebelah seperti Bunda gitu. Nanti mereka ngetok. Di situ Jerman tuh begitu. Jadi karena kan orang kalau misalnya hari ini kirimannya datang gitu kan, dia orangnya nggak ada, nanti dia ngebel tetangga yang mana yang bisa diminta tolongin. Itulah namanya. Nggak malu kau sebagai pengacara yang nggak punya marwah, nggak punya harga diri. Kau merendahkan diri kau di depan Bunda Korla. Ngapain kau nyentil aku? Hah? Suka kau sama aku?
Hei pengacara belatung, suka kau sama aku? Nggak ngaca kau nyentil namaku. Muka kau pahit. Ya, istilah orang Medan kecut. Nggak malu kau nyindir aku. Aku di mana, kau di mana? Terlalu jauh kau nyindir aku yang di Eropa. Aku nggak punya masalah sama kau. Aku cuma mempermalukan si Agus. Memang pantas dipermalukan. Kau nggak punya hak ngelarang mulut aku untuk stop. Kau yang stop. Nggak malu kau. Nggak punya kaca kau di rumah. Hah? Nggak punya kaca. Suruh belilah sama orang rumah. Kalau kau nggak bisa jalan. Ya. Nggak malu nyindir-nyindir Bunda Korla. Semua orang mau dilaporinnya. Semua. Ya, nggak puas ngelapor. Udah kena kecil ngelapor sama orang tua. Ngelapor. Dengan bahasanya dia itu. Tapi laporannya nggak ada yang naik. Nggak ada yang digubris. Nongkrong aja di kantor polisi. Nggak dibahas. Bikin capek kaki kau melangkah. Nyampe sih nyampe. Cuma nggak tahu tadi mana laporannya. Di bawah meja kali. Nggak penting. Nggak, itu hak polisi. Bikin ribet kau Nggak ada waktu, nggak ada hujan, nggak ada gempa. Kau ngelapor aja. Orang yang nggak perlu kau laporin. Nggak genah kau. Bunda Korla kan cuma hiburan. Joget-joget di TikTok. Apa urusan dengan budaya-budaya? Dia tinggal di Eropa kok. Eropa ini bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas melakukan sesuatu hal yang tidak melanggar undang-undang. Itu nggak melanggar undang-undang. Mau joget-joget kek, mau bahasa-bahasa dia kek, itu nggak melanggar. Itu nggak ada temanya di ujaran kebencian, nggak ada. Kecuali aku mengadu domba, kecuali aku menghina agama orang, aku mengolok-olok keyakinan orang, itu baru namanya ujaran kebencian. Ya, di mana otak kau sebagai pengacara yang katanya punya ilmu kau masih di bawah telapak kaki bunda. Nggak tahu katanya ujaran kebencian. Itu bukan ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian mengadu domba, mengajak orang untuk ribut kayak kau itu, mengajak orang untuk provokasi. Ya, ngapain kau nyebut nama Pak Prabowo? Kenapa? Biar dilihat orang. Pak Prabowo mengundang si Agus. Itu bukan urusan dia. Masih banyak kerjaan Pak Prabowo. Bukan ngurusin mulut kau. Nggak malu kau. Biar dilihat sama Pak Prabowo. Pak Prabowo aja nggak nganggap kau. Kau minta dianggap. Masih mending aku. Dilihat sama Pak Prabowo. Nggak malu kau. Nggak malu. Dikiranya Pak Prabowo ngurusin si Agus yang matanya buta. Masih banyak urusan dia ngurusin pemerintahan. Ya, masih banyak urusan dia. Nggak genah. Nyuruh-nyuruh Pak Prabowo ngundang si Agus. Terus kau yang datang. Iya, apa mau kau bahas? Nggak penting pula kata Pak Prabowo siapa kau. Kalau Pak Prabowo ngundang si Agus bukan Pak Prabowo turun tangan. Masih banyak tuh dirjen-dirjennya, masih banyak menteri-menterinya, dan masih banyak wali-wali kota, kecamatan, kabupaten, bupati, rumah sakit. Sok-sokan. Ya. Mentang-mentang diundang sama Ambiar. Gak usah ngundang-undang dia lagi. Ya, nggak usah ngundang-undang si itu. Nggak malu pakai ngundang-undang, sok mengadu. Kalau bisa Pak Prabowo, ngapain kau nyuruh-nyuruh Pak Prabowo? Ngapain kau mesti ngasih usulan ke Pak Prabowo? Kau bukan menteri. Kau bukan menteri. Kau nggak ada urusan nyuruh-nyuruh Pak Prabowo ngundang-undang si Agus ke istana.
Emang penting kali si Agus itu. Cuman gara-gara disiram air keras. Masih ada polisi yang bisa nangin kasus Agus. Harga itu para hakim. Kau jangan melangkahi kerjaan mereka. Kau jangan ambil kerjaan para hakim. Kau jangan ambil kerjaan seorang polisi yang menangani kasusnya si itu Agus. Bukan urusan kau. Ya, kau jangan ambil tugasnya menteri. Kau jangan ambil tugasnya bansos yang sosial. Itu bukan tugas kau. Nggak diajak ya. Iya. Katanya aku pernah tapi aku nggak pernah dipanggil. Nopi udah hadir tuh, diundang sama menteri. Kau nggak diundang, nggak diajak kau. Kau nggak pantas kaki kau nginjak. Menghayal ya, pingin nginjak rumahnya Pak Prabowo atau istananya Pak Prabowo. Iya, dengan bermodalkan si Agus, nggak malu, boro-boro digubris, nggak penting. Menghayal, pingin mijak istana. Apalagi tujuan dia itu, kalau untuk menginjak istana. Biar dilihat, ini nih gue pengacara belatung, bisa bawa si Agus ke istana presiden, istana siput, ya, istana siput sono, nggak malu, mimpi kau, hei belatung, sok nyuruh Pak Prabowo. Pak Prabowo harus undang Agus ke istana. Emangnya Agus udah orang penting? Bisa nyanyi? Bisa joget enggak dia? Yang ada kesana kemari bak bantal. Belum sampai istana udah terjengkang di depan pagar. Bikin repot aja kau. Bikin repot kau ya belatung. Nama-namain kerjaan Pak Prabowo. Kerjanya nggak penting diurus-urus. Nggak malu kau. Nyerang body shaming. Ya, nyerang fisik. Menyerang fisiknya Bunda Korla. Mukanya kalau nggak pakai filter kau udah kayak obeng. Kau jangan nyerang fisik orang ya. Udah nggak bisa berargumen, udah kalah berargumen nyerang fisik. Itulah kelemahan orang yang nggak bisa berbicara. Ketika dia kalah dalam berbicara, dia menyerang fisik. Itulah pembuktian orang-orang yang bodoh, tidak menggunakan otak dan tak pandai berbicara. Kalau orang udah kalah, harusnya dia diam. Dia nyerang fisik. Kenapa? Dia tak mampu meladenin mulutku. Mulutku lincah bagaikan kelinci. Tapi mulutmu licin bagaikan belut. Berbisah bagaikan ular. Kalau mulut Bunda Korla lincah kayak kelinci, ya. Itulah kalau orang udah kalah. Kalau udah berapa kali aku ganti pengacara di Jerman ini. Aku pakai pengacara luar lagi, pengacara Jerman yang aku pakai. Nggak ada model pengacara Jerman kayak kau modelnya, yang suka bergaduh sama masyarakat. Nggak ada pengacara Singapura melapor, nggak ada. Nggak dianggap. Di Indonesia masih aja menanggapin laporan dari pengacara. Masa pengacara punya hak ngelaporin rakyat? Masa pengacara punya hak untuk melapor masyarakat? Gak punya hak, harus dia melindungi masyarakat. Bukan ngelaporin masyarakat di penjara. Udah gak genah itu berarti. Masa musuhnya masyarakat? Kelasnya berarti gak sama dong. Berarti dia kelas masyarakat. Cabut dong ke pengacaraan dia. Jadi kan masyarakat biasa. Ya, jangan menggunakan ilmu kau untuk ngeracunin. Jangan menggunakan ilmu kau untuk merugikan orang lain. Ya, seorang guru silat, dia belajar silatnya untuk melindungi diri dia, tapi bukan melukai orang lain. Kau melukai orang lain, yang nggak gena-gena dilapor, nggak jelas kau ngelaporin orang. Kebanyakan lapor. Kapan kau melapor sama malaikat untuk dicabut nyawa kau? Lapor dong sama malaikat, cabut nyawa saya. Lapor dong. Nggak malu.
Nyuruh-nyuruh bunda diam, stop. Korla kau stop, Korla kau yang stop pantatnya. Gak usah kemana-mana. Diam kau di rumah ngetik. Gak bisa ngetik, sini aku yang ngetik. Kalau hari gini nyerang fisik, kalah berargumen, nyerang fisik. Katanya pengacara. Harusnya pengacara itu pintar dong dalam berbicara. Ya, argumennya harusnya mematahkan orang dalam berbicara, bukan menyerang fisik. Ngapain kau nyerang wajahku? Wajahnya kalau nggak pakai filter kayak obeng itu udah nyerang fisik. Ya, kalimatmu sudah membawa ke ranah fisik orang lain. Kau kan orang hukum, masa kau nggak tahu? Kalimat kau itu sudah merembet ya ke perkara fisik orang lain. Kau nggak boleh seperti itu. Itu bukan mulut seorang pengacara. Mempermalukan orang, mempermalukan Bunda Korla. Kau yang tahu, akhirnya kau yang malu. Kau mau lawan mulut netizen. Kau mau melawan mulut-mulut anak-anaknya Bunda Korla. Kau mau melawan. Hah? Nggak bibirku yang bergerak. Tapi anak-anakku se-Indonesia yang bergerak. Menyerang kau. Kau lawan dulu mulut-mulut anak Bunda Korla. Baru kau lawan mulut aku. Kalau kau melawan mulut aku, lumpuh kau. Lumpuh. Kalau berargumen sama aku, lumpuh mulut kau. Bisu kau gak bisa bicara. Ya, pakai tongkat kau. Ya. Sok bikin ini. Bikin cerita. Ngarang-ngarang cerita. Kau kebanyakan ngarang kau. Jadi pengarang buku aja kau. Gak usah jadi pengacara. Gak usah jadi alpokat. Gak usah jadi pengacara. Ya, pengarang buku. Ya, kau kerjain 100.000 buku. Kau tulis itu. Riwayat hidup kau. Nggak malu. Meladeni seorang Bunda Korla. Nggak malu. Sengaja menjatuhkan derajatnya. Menjatuhkan harga dirinya sebagai pengacara belatung. Pengacara ngondek. Mulutnya ngondek. Kenapa gue bilang dia pengacara ngondek? Yang ngondek mana laki-laki pakai bendo. Hari gini laki-laki pakai ngendo kalau nggak ngondek. Cuma laki-laki ngondek, lelaki tulang lunak yang boleh pakai bendo. Dibolehkan. Mana bunda? Lelaki yang tulen. Lelaki yang punya syahwat sama perempuan. Lelaki bener-bener laki dia itu. Yang punya syahwat sama perempuan. Bahkan dia diharamkan melihat seorang perempuan satu kamar. Haram hukumnya karena dia punya nafsu. Lelaki yang model seperti itulah ya yang disindir oleh Nabi Muhammad. Lelaki menyerupai perempuan adalah lelaki yang punya syahwat. Lelaki yang suka dengan perempuan masih punya nafsu, bergaya seperti perempuan dengan memanjangkan rambut lewat bahu. Make apa? Make bendo. Bendo itu kan alat perempuan bukan laki-laki. Laki-laki nggak pakai bendo. Sejak kapan? Hah? Kambing aja nggak pakai bendo. Ada nggak kambing laki-laki pakai bendo? Laki-laki loh, kambing jantan. Ada nggak pakai bendo? Kau laki-laki kan? Iya kan? Pakai bendo kau. Bendo tuh untuk perempuan diciptakan, bukan untuk laki-laki. Sadar diri kau. Nggak malu. Sekarang potong rambut. Udah nggak pakai bendo lagi. Hah? Kena mental sama mulut Bunda Korla. Takut azab Allah. Lelaki menyerupai perempuan. Nggak malu. Nggak malu. Bunda mau belanja Dari kemarin Bunda kayak pengen makan enak gitu. Makan apa ini ya? Kayaknya ayam woku aja kayaknya ya. Pedes-pedes gitu ya. Bikin ayam woku ya, makanan Manado ya. Nggak malu. Nggak malu. Tapi Bunda mau pakai kuah-kuah Ayam begu, ayam apa namanya? Ayam apa? Ayam apa namanya? Ayam apa namanya? Ayam apa? Ayam woku Bunda, ayam woku. Makanan Manado.
Suka aku. Biar pedas mulut aku. Mulut aku udah pedes. Dipedesin lagi. Ya. Malulah kau sebagai pengacara belatung ngeladenin seorang Bunda Korla. Malu kau, harus punya harga diri kau. Kau menjatuhkan derajat kau sebagai pengacara meladeni seorang Bunda Korla yang terkenal artis papan atas internasional, go internasional ya. Punya album di luar negeri. Malulah kau. Aku bukan lawan kau, gak sebanding kau sama aku, minggir kau. Ngomong kau sama bahuku. Bahuku tinggal di Eropa. Badan kau tak mampu tinggal di Eropa. Status kau pengacara tapi kau gak mampu tinggal di Eropa. Malu dong sama bahuku. Kayak gak punya harga diri. Kau jangan tanya di belakang Bunda Korla. Ya, di belakang Bunda Korla ini ribuan pengacara. Kalau mau kusuruh ngeladenin kau. Ya, kalau aku mau ngelaporin kau ke kalau aku mau ngelaporin kau, nggak terima dengan tuduhan-tuduhan kau itu, ya, berebut pengacara. Ya, berebut pengacara, tapi maaf, aku udah punya pengacara yang hebat. Ya, kalau aku butuh pengacara untuk ngelaporin kau karena tuduhan-tuduhan kau nggak terbukti mengatakan aku makan uang donasi, ya, mencemarkan nama baik aku sebagai seorang Bunda Korla. Ribuan pengacara berebut ngeladenin seorang Bunda Korla. Mikir kau. Aku mau pulang ke Indonesia nggak takut. Aku udah punya rumah kok. Aku udah punya rumah. Joget Kerawang aku cari duitnya. Kenapa? Joget Kerawang aku. Aku jadi penari jaipongan aku di Indonesia itu. Biar disawer aku. Tahu kau? Hah? Banyak job aku ke Indonesia itu. Nongkrong aku di mana-mana. Berebut TV manggil aku. Berebut sutradara mengajak aku main film. Kalau aku mau tinggal di Indonesia itu. Kalau aku mau tinggal di Indonesia itu. Berebut. Ya. Sutradara memanggil aku. Berebut produser mengambil aku tuh jadi main film layar lebar. Berebut televisi memanggil aku. Ya. Bececer tuh namanya wartawan nyari beritaku. Kalau aku mau eboh.